Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Caca Frederika dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan di episode kali ini insya Allah kita akan membuka surat baru nih, surat ke-45, surat Al-Jathiyah. Nah, di sini kita akan membahas nih, apa sih sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dan cara Allah berbicara melalui alam raya ini yang seharusnya kita mampu menerjemahkannya. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak terjemahannya bersama dengan Pak Quraish. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Jathiyah termasuk surah yang turun di Mekah. Nah, surah Al-Jathiyah ini karena di Mekah itu berkisar pada Al-Quran, keesaan Tuhan, kuasa Allah, hari kemudian dan lain-lain sebagainya. Kita baca ayatnya yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ini mirip dengan pembuka ayat-ayat yang lalu. Semua berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang keagungan, berbicara tentang hikmah dan sebagainya. Nah, lanjutannya berkata, Inna fis samawati wal ardi la ayat lil mu'minin. Sesungguhnya di aneka langit, bukan satu langit, banyak langit. Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang yang mau percaya. Kita lihat yang pertama. Kita mau tahu dulu apa artinya ayat. Ayat itu jamak ayah. Ayah itu tanda. Tanda apa? Tanda kuasa Allah. Tanda kemahatauan Allah. Itu satu. Ayat-ayat ini tanda tentang. Yang kedua, tanda buat manusia. Maksudnya apa tanda buat manusia? Rambu jalan buat manusia. Di langit dan di bumi ada tanda-tanda kuasa Allah. Di langit itu tanda kuasa Allah antara lain dapat dilihat bahwa dia wujud. Tidak mungkin sesuatu yang wujud itu tanpa ada yang mewujudkannya. Mari kita beri ilustrasi. Kata ilmuwan, alam raya ini terbentuk dari satu dentuman. Big Bang. Tadinya satu ini meledak. Bohlam pecah. Pecahannya tentu bermacam-macam. Berantakan, bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, dan lain-lain sebagainya. Ini semua kemudian beredar. Ada yang kecil lebih cepat dari yang besar. Ada yang besar lebih cepat dari yang kecil. Tapi anehnya lagi, kok tidak tabrakan? Kenapa semuanya berjalan sesuai dengan sistemnya? Matahari jam sekian terbenam, besok detik sekian, jam sekian dia gerhana, bulan begini. Kenapa begitu teratur? Kenapa ada perhitungannya? Kenapa ada perhitungannya? Berarti ada yang ngatur. Berarti ada yang ngatur. Kalau Anda tidak sadar tentang itu, Anda tidak akan sadar tentang Tuhan. Belum lagi alam raya ini begini luas. Matahari kita itu adalah salah satu planet bercahaya yang sebenarnya sangat kecil. Alam raya ini, dunia kita ini, alam raya yang kita ketahui ini hanya bagaikan satu biji katakanlah kacang di tengah padang pasir, sepak bola atau padang sepak bola. Terlalu kecil. Perhitungannya itu perhitungan jutaan jarak cahaya. Dan itu pengetahuan itu sudah dibuka tuh. Sudah, itu scientific evidence itu. Itu kan, jadi ada di sini tanda-tanda di bumi. Banyak sekali tanda-tanda. Binatang, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia sangat indah. Bisa jadi dia tidak berantakan, tapi lihat keindahannya.
binatang-binatang indah, tumbuhan indah, alam indah. Inna fi dzalika la ayatin, bukti-bukti tentang kuasa Tuhan dalam wujudnya, dalam sistem kerjanya, dalam keindahannya. Saya mau berhenti di keindahannya. Ayat ini rambu perjalanan menuju Tuhan. Kalau Anda misalnya mau ke Bandung, ada rambu jalan. Ada. Bagus. Anda berhenti di rambu jalan atau lanjut? Kalau lampunya merah ya harus berhenti, kalau lampunya hijau ya jalan. Itu kalau lampu. Kalau rambu jalanan menunjuk, saya beri contoh. Ada patung polisi lalu lintas menunjuk begini, Bandung. Anda berhenti sejenak untuk lihat itu, baru melanjutkan perjalanan, atau Anda berhenti lama-lama lihat anunya? Sejenak, slowing down sebentar, terus lihat arahnya langsung gitu. Bagus. Ini karena bumi ini begitu indah, ada orang yang terpengaruh. Kita ilustrasikan lagi, polisi lalu lintasnya terbuat dari emas. Tangannya yang menunjuk ada berliannya gede. Gagah. Ada orang yang berhenti di situ, pegang berliannya. Wah, ini keren ya, gitu. Manusia begitu di dunia ini. Terjebak pada keindahannya, dia lupa bahwa dia dia adalah rambu jalan menuju Tuhan. Kita akan berangkat kembali kok. Kenapa mau tinggal berlama-lama di sini? Nanti ketabrak loh yang di belakang. Ketabrak atau Anda lupa tujuan. Oh iya. Habis waktu, Iya. Anda masih di sana. Lupa fungsi awal patung tersebut nunjukin arah. Bukan untuk dilihat lama-lama. Bukan dilihat lama-lama, bukan buat diambil lagi. Nah, ini yang di langit dan di bumi itu ada tanda-tanda kuasa Allah, sekaligus rambu-rambu perjalanan buat Anda yang ingin bertemu dengan Allah. Nah, tahan dulu di situ Pak Quraisy, karena ini menarik sekali. Apakah kita termasuk orang-orang yang mau terjebak di melihat tanda-tanda berlama-lama, atau ya cukuplah begitu saja, kita tetap fokus kepada arah tujuan kita. Insya Allah kita masih akan melanjutkan lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bayi kalau mau lahir, dia balik kepalanya atau tidak? Kepalanya di bawah. Iya. Dia balik agar menuju ke bawah. Gitu. Siapa yang ajar dia? Nggak ada yang ngajarin. Tuhan yang atur. Allah yang atur. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Buat teman-teman yang baru aja bergabung, kita sekarang sedang membahas surat yang ke-45, surat Al-Jathiyah. Dan kita sudah masuk ke ayat yang ketiga nih. Bagaimanakah kita seharusnya melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini? Kita lanjutkan ya Pak Quraisy. Ya, kalau tadi itu berbicara ayat 3 berbicara tentang alam raya, langit dan bumi. Ayat berikutnya ini berbicara tentang manusia. Pada penciptaan kamu juga ada ayat, ada tanda tentang kuasaan Allah. Mari kita lihat beberapa yang mudah. Itu bayi kalau mau lahir, dia balik kepalanya atau tidak? Kepalanya di bawah. Iya. Dia balik agar menuju ke bawah. Ya, siapa yang ajar dia? Nggak ada yang ngajarin. Tuhan yang atur. Allah yang atur. Ya. Itu bayi, kalau dia lahir, dia menangis. Siapa yang ajar dia? Kan belum ada yang ngomong sama bayi itu. Tuhan yang atur. Allah yang atur. Mengapa dia mengisap payudara, tidak menggigitnya? Allah yang membuat. Pikirkanlah itu. Ya kan? Mau lebih dalam lagi. Bagaimana bisa seorang pria yang spermanya jutaan tersembur, bertemu dengan ovum, dia hanya terima satu, yang lainnya terbuang. Kemudian yang satu ini, yang dari tetes itu, menjadi manusia yang bisa berakal, bisa berpikir. Dari mana ini, wahai manusia?
Kalau kamu lihat asal kejadian kamu, apakah Anda menduga bahwa seorang kita ini yang di dalam tubuh kita urat-urat ini ribuan kilometer kalau kita punya lidah, perasa. Itu dikatakan oleh para pakar bisa mencium bau sebanyak 4.000 macam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ada tanda, tapi kamu tidak mengenal dirimu. Dalam dirimu tersimpul seluruh alam raya ini. Apalagi wa ma yabustu min dabbah. Lihat itu binatang yang disebarkan Tuhan. Ada yang besar, ada yang kecil. Lalat. Kamu hina lalat. Kalian tidak bisa menciptakan lalat. Bahkan kata Al-Quran, yaslubuhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Kalau lalat merampas sesuatu dari kamu, kamu tidak bisa tangkap lagi lalat itu atau mengambil kembali apa yang dirampasnya. Lalat kalau mengisap gula, mau diambil tidak bisa lagi. Walaupun Anda tangkap lalatnya. Karena gulanya begitu menyentuh dia punya lidah, dalam 2 tanda petik, itu mencair dan bercampur dengan badannya. Coba pikirkan itu. Jadi sesuatu yang kecil aja bahkan kita nggak bisa kontrol. Padahal itu sesuatu yang maaf kita hinakan. Padahal Oke. Jadi terlalu banyak wa ma yabustu min dabbah ayatun liqaumin yuqinun. Itu semua ayat-ayat bagi orang-orang yang mau yakin. Baru apalagi? Masih ada yang lain. Ikhtilaful laili wan nahar. Perbedaan malam dan siang. Ini sekarang siang, ini sekarang subuh, sebentar lagi fajar, sebentar lagi ini. Beda-beda. Beda-beda apanya lagi? Beda waktunya. Setiap hari kita buka puasa berbeda menitnya dengan yang kemarin. Bisa panjang, bisa pendek. kalau di Indonesia atau di Eropa buka puasanya beda waktunya. Bisa. Iya. Bahkan kita di Indonesia beda-beda menitnya. Bagian timur dan barat aja udah beda. Ya, itu ya. Waqtilafu al-laili wan nahar. Wa ma anzala minas sama'i min rizqin. Tanda bagaimana Allah menurunkan rezeki dari langit. Bukan cuma hujan. Sinar matahari. Luar biasa, kalau tidak ada sinar matahari kita tidak bisa hidup. Habis sudah kita. Ya kan? Coba. Siapa yang atur itu? Pasti ada pengaturnya. Dan pasti pengaturnya hanya satu. Karena kalau banyak rusak. Masakan saja kalau dimasak oleh 2 chef bisa. Gimana? Tuhan ini mau begini, Tuhan itu mau begitu. Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau dia mau sepakat, dia bukan Tuhan. Kenapa harus mencari kesepakatan? Iya kan? Iya. Oke. Ayat wa bin rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah, angin bermacam-macam penjuru angin ini diatur semua oleh Tuhan. Itu bukan datang dengan sendirinya. Semua itu ayat. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pernah kita katakan ayat-ayat yang terhampar. Ini juga yang terbaca ayat-ayat Allah. Jadikan dia ayat, jadikan dia bukti tentang kuasa Allah, sekaligus jadikan dia rambu perjalanan Anda menuju Tuhan, menuju kembali. Ya, kita masih bisa lanjutkan? Bisa. Oke, tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Kami bacakan kepadamu dengan benar. Natlu, tilawah. Itu begini, tilawah. Kita biasa ada istilah musabaqah tilawatil Quran. Tilawah Quran. Ada juga qiraah. Beda qiraah dengan tilawah. Tilawah itu adalah bacaan yang sifatnya suci. Yang kedua, bacaan yang seharusnya harus diikuti kandungannya. Jadi kalau saya berkata tilawatil Quran, saya membaca Al-Quran dan kandungannya itu hendaknya saya ikuti. Tidak hanya dibaca tapi juga diikuti. Itu arti tilawah. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah, merupakan kumpulan ayat-ayat
bukan hanya untuk bacaan, tapi juga untuk diikuti. Dan bisakah kita menjadikan ayat ini sebagai rambu-rambu untuk kita menjalani kehidupan ini? Insya Allah kita akan melanjutkan lagi ya Pak Quraisy. Sesaat lagi tetap di Tafsir Al-Misbah. Masuk, ada tempatmu lebih luas dari langit dan bumi. Itu yang terakhir masuk surga. Itu disebut oleh ulama-ulama dalam tafsir firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Jadi ada yang diselamatkan Allah. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita sudah sampai ke pembahasan di ayat yang ke-6. Di situ disebutkan ada kata-kata tilawah ya Pak Quraisy ya, bahwa sesungguhnya ketika kita menyebutkan kita sedang tilawah Quran nih gitu, tidak hanya membaca tapi juga sejatinya kita harusnya mengikuti isi atau kandungannya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi nih bersama Pak Quraisy. Oke, jadi tadi kita bicara tilawah seperti yang Anda katakan. Ada qiraah, membaca. Kita wahyu pertama, Iqra bismi rabbik. Bacalah demi karena Tuhan. Membaca itu objeknya tidak ditentukan di sini. Ya. Jadi berarti silahkan baca apa saja. Membaca itu bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang buruk. Baca komik bisa baik, bisa buruk. Nah, bacalah apa saja. Asal syaratnya bismi rabbik. Bismi rabbik, demi Tuhanmu. Oh, dikembalikan lagi. Kalau kita sekalipun apa saja demi Tuhanmu. Baca komik karena ya Allah saya butuh istirahat sejenak, saya lagi berpikir, butuh tenang. Nggak apa-apa. Bukan hanya itu, baca yang buruk sekalipun. Tetapi ketika membaca yang buruk, niat Anda demi Tuhan, dalam arti saya baca yang buruk ini untuk saya ketahui, dan ketika saya ketahui, saya harus mengikuti perintah Tuhan, yaitu menghindarinya. Boleh. Boleh. Itu ada araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi. Saya mengenal keburukan untuk menghindarinya, karena siapa yang tidak mengenal keburukan, dia bisa terjerumus di dalamnya. Tilka ayatullah natluha alaika bil haq. Kami bacakan, kami minta ini dengan hak. Hak, sumbernya hak Allah. Yang menerimanya Nabi Muhammad hak. Kandungannya hak. Tujuannya hak. Al-Quran gitu. Ya. Oke. Tilka ayatullah natluha alaika bil haq. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka kalau ini bersumber dari Allah, ini hak. Apakah masih ada lagi uraian setelah uraian yang bersumber dari Allah? Setelah firman-firman Allah dan ayat-ayatnya yang disampaikan, masih ada yang lebih baik dari ini? Nggak ada. Tidak ada. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Nah, karena itu wailun likulli affakin asim. Celakalah atau kecelakaan akan menimpa setiap orang affak, pembohong, yang mengada-ngada, lagi penuh dosa. Jangan mengada-ngada. Kalau Anda tidak tahu, diam aja. Itu juga berarti artinya kita juga sebaiknya tidak berkomentar atas sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Betul. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengambil sikap menyangkut sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan menyangkut hal tersebut. Nah, itu masalah penyakit masyarakat zaman sekarang nih Pak Quraisy, apalagi khususnya anak-anak. Iya. Penyakit kita semua nih. Karena apalagi sekarang kita hidup dalam dunia sosial media kan, apa-apa tuh ikutan komen. Padahal kita nggak punya ilmu atas itu. Selanjutnya akan kita bahas di Tafsir Al-Misbah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Angkuh itu melecehkan. Angkuh itu melecehkan orang. Angkuh itu menolak kebenaran.
menolak. Oh ini tidak benar nih, ini begini, padahal itu kebenaran. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat Al-Jathiyah. Sekarang kita sudah masuk ke ayat 7 dan ke-8. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Celakalah bagi semua orang yang pembohong lagi bergelimang dosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, tetapi dia bersikeras, bersikap angkuh, seakan-akan tidak mendengarnya. Dia enggan karena keangkuhan. Kita harus garis bawah itu, karena keangkuhan. Ya kan? Yasma'u ayatillahi alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adabin alim. Sampaikanlah kepadanya dalam tanda petik, gembirakan dia dengan siksa yang pedih. Baru ada yang lebih jelek. Kalau tadi ini hanya mendengar, oh ada ayat Quran dibacakan, udah pada amin itu membosankan itu, ini itu, ya kan? Boro-boro mendalami. Nah, sekarang wa idza alima, tapi kalau dia sudah tahu, dia ngerti, ini maksudnya begini, alima min ayatina syai'an, dia mengetahui sedikit sebagian dari kandungan ayat-ayat kami, ittakhadha huzwa, dia jadikan olok-olok. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang menghinakan mereka. Apa itu? Miwaraihim jahannam. Wara itu pada mulanya berarti tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi itu bisa dia ada di depan Anda, bisa dia ada di belakang Anda. Maka terjemahan firman Allah miwaraihim ini bisa di depan mereka, bisa di belakang mereka. Mari kita lihat bagaimana kalau di depan. Kita sekarang begini, di depan ada neraka, saya tidak pedulikan. Ya toh? Nah, bisa juga di dunia ini saya memperhatikan semua pikiran saya, pandangan saya hanya tertuju kepada dunia. Ada sesuatu di akhirat, tapi saya abaikan. Mengabaikannya bagaikan saya taruh di belakang saya. Itu bedanya depan sama belakang. Itu bedanya depan sama belakang. Dua-duanya benar. Ada orang karena perhatiannya hanya tertuju fokus pada dunia, maka selain dunia dia simpan di belakang. Di belakang mereka ada ini yang akan mengejar mereka. Ada juga orang fokusnya kepada ke depan hanya dunia, padahal dia sedang menuju ke depan. Yang di depan di sana ada jahanam yang menunggu dia. Yang dia pikirkan itu di belakang dia. Nah, ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia yang dia pikir, semuanya berpikir tentang dunia, kenikmatan dunia. Oke. Akhirat bagaimana? Sikap Anda terhadap akhirat? Saya tidak peduli, biar aja dia di belakang. Satu. Nah, yang kedua, semua terfokus pada dunia. Bagaimana dengan akhirat? Akhirat, saya tidak peduli. Kamu tidak peduli, baiklah. Tapi kamu berjalan menuju ke sana. Muter lagi ke belakang situ sebenarnya gitu. Tidak harus muter. Oh iya. Dia berjalan ke depan. Iya. Di sana ada si A. Saya tidak lihat. Saya berjalan, saya akan bertemu dengan si A yang di depan saya. Ketika itu si A di depan saya. Neraka begitu, sorga begitu. Kita berjalan. Saya tidak lihat si A ini. Tapi tiba-tiba sampai di sana, oh ini ada si A di sini. Di depan saya atau di belakang saya itu? Di depan. Di depan. Neraka ada di depan dia. Bisa juga kalau difahami di belakang ada. Kalau difahami di belakang berarti dia tidak menghiraukannya sehingga letakkan di belakang. Kenyataannya dia nanti
ada di depan. Pak Quraisy, sedikit ya saya mau nanya, ini kan di ayat ke-8 ada kata-kata menyombongkan gitu. Ya. Sebenarnya sombong tuh arti katanya apa sih? Karena kalau kita lihat di surat-surat sebelumnya juga banyak sekali hal-hal yang menggarisbawahi bahwa jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Kenapa sih sombong itu sangat penting sekali digarisbawahi oleh Allah? Iya. Kita lihat dulu sombong. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Nabi, saya senang alas kaki saya bagus. Apanya bagus? Alas kaki saya Ya. bagus. Saya senang pakaian saya bagus. Apa itu sombong namanya? Nabi menjawab, tidak. Sombong itu adalah mengingkari hak, mengingkari kebenaran, dan melecehkan orang. Jadi kalau Anda pakai sesuatu yang indah, karena memang manusia mencintai keindahan, selama itu tidak mengundang Anda melecehkan orang lain, Anda tidak sombong. Ya kan? Kalau Anda memakai sesuatu yang indah, tetapi Anda tidak mengingkari dengan pakaian itu sesuatu yang benar, itu tidak sombong. Kalau kita pakai baju yang bagus memang untuk bertakwa kepada Allah, mengindahkan. Saya pengen menghadap Allah, pengen pakai baju yang bagus dong, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadi. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang diciptakan Allah untuk hamba-hamba? Tidak wajar. Tidak wajar. Hiasan yang hiasan ada hiasan yang memang Allah izinkan, pakailah. Pakai emas buat perempuan. Buat perempuan, bukan buat laki-laki. Ya kan? Ya. Itu diciptakan Allah untuk itu. Jangan larang. Yang kedua, jangan lecehkan orang. Dalam konteks tidak melecehkan orang ini, salah satu yang digarisbawahi, jangan sampai pakaian Anda mengesankan pelecehan. Jangan pakai emas berlian Anda di tengah-tengah orang miskin. Ngeledek, bikin orang jadi pengen, kalau jadi ke iri. pesta, silahkan. Pada tempatnya. Pada tempatnya. Udah pakai berlian juga jangan, wah lihat nih gue punya ini, lo nggak punya kan, jangan gitu. Misalnya begitu. Jadi angkuh itu melecehkan orang. Angkuh itu melecehkan orang. Angkuh itu menolak kebenaran. Menolak Ini tidak benar nih. Ini begini. Padahal itu kebenaran. Kok kamu so tahu banget? Iya. Itu. Masya Allah, menarik sekali. Kalau di sini dia tetap angkuh, dia berkata, oh ini bukan firman Allah, ini bohong, ini khayal. Bahkan dia merasa dia yang lebih tahu. Itulah kesombongan. Pak Quraisy, kita masih akan melanjutkan lagi nih, tapi kita memberikan kesempatan dulu kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang pengen nanya langsung sama Pak Quraisy. Kita saksikan yuk, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy Shihab. Saya ingin bertanya, apakah siksaan di neraka itu bersifat kekal atau semua manusia itu hakikatnya akan masuk surga setelah dia menebus kesalahannya di neraka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Pak Quraisy, apakah benar siksa neraka itu bersifat kekal? Ataukah semua manusia pada akhirnya nanti akan masuk surga setelah menebus kesalahannya di neraka? Iya, kekal itu berarti tiada hentinya. Yang kekal tiada hentinya itu hanya Allah. Karena itu banyak ulama mengartikan kekal yang disebut oleh ayat-ayat Al-Quran itu dalam arti waktu yang sangat lama. Apalagi memang kalau dalam konteks yang berdosa dan tidak, ada dosa-dosa yang oleh Al-Quran hanya dinyatakan disiksa di neraka, ada dosa yang dinyatakan disiksa di neraka dan kekal di sana. Nah, kekal di sini, ya kan beda itu ya. Disiksa di neraka dan kekal di dalamnya. Oh. Khalidan fiha. Nah, jadi ada orang yang berdosa masuk neraka, kemudian diselamatkan Tuhan. Ada yang berdosa, yang kekal di dalamnya dalam arti waktu yang sangat lama. Yang kita tidak bisa bayangkan betapa lamanya. Tetapi, kata mereka ini, karena
rahmat Tuhan mengalahkan amarahnya, maka bisa jadi itu berakhir dikatakan sudahlah, hapus aja semua orang ini, matikan semua dia. Berbeda dengan yang di sorga, dia kekal selama-lamanya di sorga dan terus mendapatkan imbalan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk sorga, ada hadis bagus hadisnya menyatakan mau tahu orang terakhir keluar dari sorga. Oke. Orang yang terakhir keluar dari sorga itu sudah dari neraka. Dia itu Tuhan memerintahkan malaikat sudah angkat dia, suruh dia masuk sorga. Maka dia menghadap Tuhan. Tuhan berkata, silahkan kamu masuk sorga, saya sudah ampuni dosamu. Maka dia masuk ke sorga. Waktu sampai pintu sorga, dia lihat sudah penuh sorga. Dia kembali pada Tuhan. Tuhan, tidak ada tempat saya. Sudah penuh sorga. Tidak, kembali ada tempatmu. Kembali lagi dia masuk pintu sorga, dia dapati sudah penuh, luar biasa. Dia kembali kali ini dengan berkata, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Tuhan, kamu mengejek saya. Tidak pantas Tuhan, kamu kan Tuhan seluruh sekalian alam. Dalam hatinya sudah mulai ada perasaan, oh ini rupanya salah satu bentuk siksa yang baru. Maka Tuhan berfirman padanya, masuk, ada tempatmu lebih luas dari langit dan bumi. Itu yang terakhir masuk surga. Itu disebut oleh ulama-ulama dalam tafsir firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Jadi ada yang diselamatkan Allah. Itu ada janji semua yang mengakui keesaan Allah itu pada akhirnya masuk ke surga. Menarik sekali nih pembahasan kita tentang sombong, karena jangan sampai deh kita termasuk golongan orang-orang yang sombong. Insya Allah kita masih melanjutkan lagi pembahasan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita berusaha, Tuhan tidak membebani kita melebihi kemampuan kita. Kita berusaha sekuat mungkin, ya manusiawi, kalau salah kita mohon ampun. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita sudah masuk ke pembahasan di ayat yang ke-10 dari surat Al-Jathiyah, surat ke-45. Ini menarik nih Pak Quraisy. Tidak akan berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan sedikit pun. Nah loh, gimana tuh maksudnya? Nah itu tadi yang kita katakan. Kenapa tidak berguna? Karena esensi daripada amalnya itu kehilangan keikhlasan. Kehilangan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada ungkapan semua yang hidup merugi kecuali yang beramal. Semua yang beramal merugi kecuali yang ikhlas. PR kita. Yang ikhlas pun masih dalam bahaya. Waduh, karena? Karena bisa jadi keikhlasannya tidak dinilai ikhlas oleh Tuhan. Masya Allah. Terus gimana dong biar kita bisa sampai? Dia. Kita berusaha, Tuhan tidak membebani kita melebihi kemampuan kita. Kita berusaha sekuat mungkin, ya manusiawi, kalau salah kita mohon ampun. Karena itu selalu dikatakan bahwa ampunanmu, wahai Tuhan, lebih luas dari kesalahan saya. Rahmatmu lebih saya andalkan daripada amal baik saya. Ya kan? Oh tapi kita ingin bersangka baik, tapi yang punya dasar dong. Ya, jangan deh Tuhan maha pemaaf, masih berkelimang di dosa, tidak. Ya kan? Oke, kita tidak berguna bagi mereka apa yang sedikit pun, tidak juga berguna itu sembahan-sembahan atau orang-orang dekat yang mereka angkat selain Allah, itu tidak juga berguna baginya untuk menolongnya, untuk meringankan darinya siksa. Mereka itu tetap saja akan mendapatkan siksa
yang besar. Akhirnya dalam konteks kita ini, hadza hudan. Ini yang disampaikan adalah petunjuk. Kita lihat, menarik ini. Kalau saya berkata, si A adalah kebenaran, itu benar 100% atau benarnya 70%? Ya 70, 80. Dalam bahasa Arab tidak begitu. Oh. Si A cantik. Kita bilang ya, si A cantik. Kecantikannya bisa 60%. Bisa. Bisa 70. Bisa. Nah, kalau saya mau berkata, si A adalah kecantikan. Berarti paling cantik. Sudah, kecantikan semua ada padanya. Ya kan? Iya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Hadza hudan. Ini adalah petunjuk. Semua petunjuk ada di sini. Itu terlihat dari kata Kata hudan, ini kata jadian. hudan. Hudan. Nah, kalau saya berkata, saya memberi dia petunjuk. Bagus. Itu memberinya petunjuk ada waktunya atau tidak? Ada. Saya beri dia petunjuk. Ada objeknya. Gitu? Dia. Tapi kalau saya berkata, ini petunjuk. Long last. Sepanjang masa ini petunjuk. Siapa yang dia beri petunjuk, semua yang mau dapat petunjuk dari sini. Ini artinya petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Petunjuk untuk orang bertakwa. Kapanpun orang bertakwa dia dapat petunjuk dari sini. Asal dia mau bertakwa. Hadza hudan. Al-Quran ini adalah petunjuk yang sempurna, yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hadza hudan. Waladina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Sedang orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah ini akan mendapat siksa yang pedih. Saya kira itu kita ingin melihat kesimpulan kita ya dari apa yang kita baca ayat 10 ayat 11 ayat ini. Yang pertama, bahwa tanda-tanda keesaan Allah itu kita bisa temukan di langit, di bumi, di dalam diri kita dan di dalam alam raya ini. Semakin banyak kita mengenal itu, semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Apa yang ditemukan di sana bisa dalam wujudnya, bisa dalam sistem kerjanya, bisa dalam keindahannya. Begitu juga pada diri kita. Kita ini makhluk manusia, makhluk yang belum mengenal betul diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, pasti kita tahu kita butuh Allah sehingga kita akan ini. Ya toh? Yang kedua yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa ada orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, mendengar Quran dia tidak mau, yang lebih buruk lagi dia sudah tahu, tetapi dia masih tetap menolak. Orang-orang itu mendapat siksa dari Allah. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi bahwa Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Yang mau petunjuk, bacalah Al-Quran, ikutilah Al-Quran, niscaya Anda akan mendapat petunjuk duniawi dan ukhrawi dari ayat-ayatnya. Saya kira itu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair, terima kasih banyak Pak Quraisy. Insya Allah pembelajaran kita hari ini dapat membuka mata batin kita, membuka mata hati kita dan pikiran kita, dan dapat mau mendengar dan menerima ayat-ayat atau petunjuk-petunjuk dari Allah. Karena ini semua Al-Quran adalah petunjuk dari Allah SWT, dan insya Allah Allah bisa dan mampu memelihara kita semua dari berbagai macam azabnya, insya Allah ya Allah. Terima kasih banyak. Sekarang saatnya saya Caca Frederika pamit undur diri, dan esok insya Allah kita masih akan ketemu lagi di jam yang sama, masih di Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.